إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Silakan, Suhel. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimallahu ta'ala kitabihi al-Jami' as-Sahih fi kitab al-Hayd fi al-mustahadah. Terus. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن عبد الله بن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فمعه بعض نسائه وهي مستحاضة الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا كتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. إسحاق ابن شاهن ابن الحارث الواسطي هو صدوق. خالد ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي ثقة. خالد هو الحذاء بن محران. خالد هو الحذاء بن محران. Ishaq siapa? إسحاق ابن شاهن ابن الحارث الواسطي. Ishaq ibn Shahin Al-Wasiti, juga Khalid bin Abdullah Al-Wasiti. At-Tahan Al-Wasiti, yani Khalid bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Yazid At-Tahan Al-Wasiti. Al-Imam memberikan judul bab ke-10 dari Kitabul Haid, Babul I'tikaf Al-Mustahadati, Babul I'tikafi Lil Mustahadati, bab dibolehkannya i'tikaf lil bagi mustahadati wanita yang terkena istihadah.
yakni sah iktikafnya. Al-Imam membawakan sebuah hadis dari 3 jalannya. Itu hadis ke-309 dan 310 serta 311. Itu sebuah hadis datang dari 3 jalan. Karena itu dikatakan 3 buah hadis. Karena para imam yang dahulu menghitung hadis melalui sanad bukan matan. Sehingga sebuah hadis ada kalanya mempunyai 3, 4, 5, 6, 10, 20 jalan, maka dihitung 20 hadis. Oleh karena itu tidak aneh ketika dikatakan bahwa imam ini hafal 100.000 atau 300.000 atau 600.000 atau 1 juta hadis. Yakni turuk, jalan-jalan hadis itu. Tidak hanya matan. Semua hadisnya itu beredar dari jalan Khalid. Yakni Khalid bin Mihran, terkenal dengan nama Al-Hadza, tukang apa? Sepatu. Apakah ia tukang sepatu? Jawabnya tidak. Dia biasa duduk bersama tukang sepatu, maka disandarkan dia Hadza. Dia bukan tukang sepatu, imam. Imam. Biasa duduk bersama tukang-tukang sepatu, menunjukkan tawaduknya ya, tinggi. Padahal imam besar, rawi hadis. Karena itu terkenal dengan Khalid Hadza. Khalid si tukang sepatu. Semua hadis ini beredar, yakni semua jalannya. Yang 3 ini beredar dari jalan beliau Khalid dari Ikrimah, dari Ummul Mukminin Aisyah. Pada jalan pertama Aisyah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddam. Bahwa Nabi SAW beriktikaf bersama beliau sebagian dari istri beliau, sedang ia istihadah dan melihat darah keluar. Farubbama, maka kadang-kadang wada'atit tasta tahtaha, ia meletakkan at-tastu itu baskom ya, kalau kita di bawahnya minad dam, karena sebab darah istihadah yang keluar ya. Wa za'ama ikrimatu anna Aisyah ra'at ma'al usfur فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. Ikrimah menceritakan, berkata bahwa Aisyah melihat air berwarna usfur, kuning. Maka ia berkata seolah-olah ini sesuatu yang ada pada fulana, yang terjadi pada fulana yang ia sedang mendapatinya, yakni istihadah. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud ba'du nisa'ihi adalah an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fakanat taraddama was-sufrata wat-tastu tahtaha wahia tusalli.
i'tikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari istri-istri beliau. Terbantahlah perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwa tidak ada dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena penyakit istihadah. Ini terbantah dengan ini. Ya, menunjukkan bahwa pengetahuan ulama, ini ulama besar, imam, tidak meliputi seluruh hukum-hukum syariat. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita menentukan salah satu ulama untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan keagamaan kita kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena pengetahuan mereka terbatas. Bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu Rabbul Alamin yang maha bijaksana berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Ahli ilmu secara umum, siapa saja yang masuk dalam bab ahli ilmu, tanya dengan tidak ditentukan ABC-nya. Begitu para sahabat. Kadang-kadang bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini terbantahkan dengan riwayat ini dan Al-Hafidh pun telah menjelaskannya. Riwayat yang ketiga, an Aisyah anna ba'dha ummahatil mu'minin. Nah, ini lebih jelas lagi. Aisyah mengatakan bahwa sebagian dari ummahatul mu'minin, ini istri Nabi SAW, berarti ada di antara istri Nabi SAW yang terkena istihadah. Karena itu perempuan siapa saja bisa terkena istihadah. Anna ba'dha ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadatun. Bahwa sebagian dari ummahatul mu'minin beriktikaf, yakni bersama Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam sedang ia istihadah. Riwayat sebelumnya min azwajihi fakanat taraddam was-sufrata. Ia melihat darah, yakni darah keluar dan warna kuning, ya. Wa tastu baskom ada di tahta bawahnya, di bawahnya, ya, takut keluar darah itu mengenai masjid, maka dia taruh baskom dua. Wahia tusalli, dan ia salat. Berdasarkan riwayat ini, maka pertama sah bagi wanita istihadah untuk i'tikaf, beriktikaf, asal ia menjaga darah yang keluar. Yang kedua, sahnya salat wanita istihadah, karena istihadah bukan haid, bukan haid. Silakan Suhail. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. إبراهيم ابن نافع المخزومي ثقة حافظ. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما دلس. رمي بالقدر وربما دلس لكن ثقة رمي بالقدر رمي بالقدر وربما دلس.
Dia thiqatun, tapi dia tertuduh bermadhab qadariyah. Ini kalimat-kalimat rumiyah itu belum tentu sah benar adanya. Karena itu Al-Hafidh mengisyaratkan rumiyah bil qadar, rumiyah bil irja dan seterusnya. Dan itu tidak mengganggu kesikohannya, karena dalam hadis rawi dilihat sikohnya. Asal ia sikoh, maka diterima riwayatnya siapapun ia, karena Islam menerima kebenaran dari siapa saja, selama kebenaran itu yang dikatakan itu dibenarkan oleh agama. Sifat Islam itu qabulul haq, menerima kebenaran. Begitulah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Antum tidak ingat kisah Abu Hurairah bersama syaitan, yang kemudian Abu Hurairah diajarkan apa? Ayat kursi. Kalau akan tidur, baca ayat kursi. Ini saya tidak akan didekati oleh syaitan. Ini keutamaan ayat kursi sangat besar sekali. Berarti ayat kursi itu buat mengusir syaitan. Ada yang kesurupan, antum bacakan ayat kursi. Jangan panggil ahli ruqyah, jangan. Enggak ada ahli ruqyah dalam Islam. Enggak ada profesi ruqyah, ahli ruqyah. Setiap muslim yang bertauhid khususnya dapat mempelajarinya, bacakan. Ini kan ada profesi ahli ruqyah. Itu umumnya atau pada sebagiannya tidak selamat dari dua perkara. Bid'ah ada saja yang dibuat. Ada yang pakai boneka. Yang pernah dengar nggak? Saya pernah dengar. Ajib juga ini. Katanya ahli ruqyah pakai boneka. Buat apa ini boneka? Atau terjerumus oleh tipu daya syaitan. Ya, sering ngajak bicara syaitan, iya kan? Begitu. Kalau terus-terusan itu ditipu oleh syaitan. Dari mana dia tahu nih jin muslim, jin kafir? Itu enggak ada, sahabat. Sekenanya saja. Yang sekarang Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kepala suku yang tersengat kala jengking, dibacakan surah Al-Fatihah dan diludahi luka itu. Setelah membaca dengan ludah tipis, seketika sembuh. Ya subhanallah, kemuliaan para sahabat. Rabbuna ijabahkan. Ada kita membaca enggak sembuh. Al-iman, tauhid. Sebagian lagi, siapa namanya? Sahabat yang lain datang kepada satu kaum. Di situ ada orang yang berpenyakit gila. Gila. Kaum itu mengatakan, kamu baru datang dari orang baik, yakni Nabi Muhammad SAW. Bisakah kamu? Dia minta obatin. Hadis sahih kalau Abu Sa'id, hadis dari Bukhari. Ini hadis dari Abu Daud. Saya ada dalam kitab saya. Dibacakan Al-Fatihah pagi dan petang. Sembuh dari gilanya. Tidak tunggu bertahun lagi, sembuh. Hanya berapa hari ya, saya lupa.
Dah hadisnya, itu kejadiannya. Sembuh. Itu sahabat yang lain. Enggak ada, oh panggil Abu Said ya, ahlinya. Enggak, dia. Ya. Begitu ya. Baik. Bab yang ke-11, bab hal tusallil mar'atu fi thawbi hadat fihi. Bolehkah wanita salat memakai pakaian yang ia haid di pakaian itu setelah pakaian itu dicuci? Menunjukkan bab ini dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam minim pakaian pada mereka saat itu. Di awal-awal Islam hanya punya satu pakaian. Salat dengan itu, haid dengan itu. Sekarang wanita-wanita kita mempunyai pakaian yang banyak. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Ini di awal-awal Islam. Tuh lihat. Coba baca. Ya. Al-Imam tadi sudah dijelaskan oleh Suhail dan ini hadisnya an Mujahid. Qalat Aisyah. Mujahid menjelaskan kepada kita, Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Ma kana li ihdana illa thawbun wahidun." Tidak ada bagi salah seorang dari kami kecuali satu pakaian. Satu pakaian. Illa thawbun wahidun. Kami tidak mempunyai kecuali satu pakaian. Tahidu fihi. Ia berhaid di pakaian itu. Selesai haid dicuci, kemudian ia salat pun dengan memakai pakaian itu. Lihat, tahidu fihi fa idza asabahu syai'un min damin, apabila terkena sesuatu, yakni pakaian itu terkena sesuatu dari darah haid, qalat, ia berbuat melakukan biriqihi dengan ludahnya, faqasa'athu bizufrihi. Lalu ia menggosoknya dengan kukunya, dengan ludahnya. Pakai ludah, lalu digosok kukunya. Begitu. Di awal-awal Islam. Minim. Ya, dan mereka tidak bermewah-mewah. Dan mencukupi apa adanya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan seperti itu. Ini pelajaran bagi negara, bagi bangsa, bagi pemerintahan, bagi kepala negara. Jika keuangan minim, maka tidak boleh berpoya-poya, mengumbar uang yang tidak ada manfaatnya. Khususnya para pejabat negara dan masyarakat diarahkan seperti itu. Ketika keuangan negara minim, pendapatan minim, maka Nabi SAW melarang berhutang. Kalau ada yang berhutang dan tidak atau belum membayar hutangnya, tidak mampu dan dia mati, Nabi SAW tidak mau mensolatkannya. Silakan antum solatkan dia, tidak. Memberikan pelajaran kepada para sahabat agar tidak berhutang dulu. Begitu Nabi SAW membentuknya. Mengarahkan para sahabat. Maka negara ketika dia minim, jangan berhutang sana sini. Mencukupi apa yang ada padanya, walaupun minim. Ini satu pakaian. Dan Nabi SAW melarang berhutang. Beliau tidak mau mensolatkan.
sampai dibayarkan hutangnya. Itu menjadi pelajaran berharga para sahabat. Sehingga pernah kejadian dia punya hutang belum sempat saya tidak salatkan. Dijamin nama Abu Qatadah, sahabiyun jalil. Saya yang bayar ya Rasulullah, salatkan. Baru beliau salat. Pelajaran pada para sahabat. Ketika itu di masa-masa awal Islam masih minim. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, kemenangan-kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harta melimpah ruah, beliau negara yang menjamin hutang kaum muslimin yang memang tidak mampu membayarnya. Dan sahabiat pun mempunyai 2-3 pakaian. Nah, ini telah diterangkan di hadis 298. Coba lihat. Coba lihat Suhail. Hadis 298. Ya, yang sudah kita baca. Bab keempat. An Abi Salamah anna Zainab ibnat Ummi Salamah haddathathu anna Umma Salamah haddathatha qalat. Dari hadis dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin id khidtu. Tatkala aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Fan salaltu, lalu aku pun bergeser turun secara sembunyi pelan-pelan. Fa akhadtu siyaba haidati, lalu aku mengambil pakaian khusus untuk haid. Sudah punya. Ini belakangan. Yang hadis Aisyah awal-awal Islam. Ini belakangan. Agar hadis itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain, dikompromikan, dijamak oleh ulama. Ini di awal Islam, minim satu pakaian. Berarti wanita boleh memakai pakaian yang ia bekas terkena haid asal sudah dicuci, walaupun masih berbekas. Yang penting adalah dicuci, dan kita sudah membahasnya di bagian kitabul wudu mengenai najisnya darah haid. Ya. Terus Suhail. Babu at-tibi lil mar'ati 'inda ghusliha min al-mahidhi. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Hafsah قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري ثقة. حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. Ya. Sebelum kita pindah ke bab 12, di bab 11 hadis 312 tadi, Al-Hafidh, kalau yang membawa Fathul Bari dilihat, ada faedah, kata Al-Hafidh. Ta'ana ba'duhum fi hadzal hadithi min jihati da'wa al-inqita' wa min jihati da'wa al-ittirab. Sebagian mereka mencela hadis ini, yakni mengkritik hadis ini, mengomentari hadis ini dari jurusan sanadnya terputus dan sanadnya ittirab.
Saya mau menjelaskan bahwa ilmu hadis itu dibina atas dasar ijtihad, bukan wahyu yang turun dari langit. Tidak. Kalau ijtihad, maka bisa benar, bisa salah. Tidak ada perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Maka salah satu bid'ah yang saya jelaskan di awal, yang dikembangkan oleh orang-orang yang muncul kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu dan beranak pinak sampai hari ini, selalu mempertentangkan antara mutaqaddimin, mutaakhirin dalam ilmu hadis, dalam masalah tashih, mensahihkan dan mendhaifkan, pembicaraan tentang rawi. Bahkan ada yang mengatakan ini cucunya dari yang itu, ya. Mungkin cicit saya kira, tapi ini cucu yang bandel itu, ya. Ya, jahil tapi nakal. Mengatakan kalau ada 1000 mutaakhirin ahli hadis, apa ada? Ya tidak ada. Yang ahli dalam hadis itu sedikit dari yang paling sedikit. Sedangkan seorang mutaqaddimin, ya, mendhaifkan ini, mensahihkan, ditolak itu yang 1000 katanya. Tidak ada yang ini, yang berbicara seperti ini serampangan. Ya. Tidak ada orang yang berakal dengan akal yang sehat dan berilmu yang berbicara seperti itu. Selalu mempertentangkan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Seakan-akan perkataan mutaqaddimin itu dalam ilmu hadis wahyu yang turun dari langit yang tidak boleh disanggah. Bagaimana tadi kita berhadapan dengan rawi Abu Zilal yang berselisih sesama mutaqaddimin antara Bukhari dengan yang selainnya, dua-duanya mutaqaddimin. Itu menunjukkan ilmu hadis itu ilmunya para mujtahidin. Kita lihat di sini antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, mana yang lebih benar ijtihadnya dalam sebagiannya. Semuanya ijtihad yang tentu lebih dekat kepada dalil. Kita lihat Al-Hafidh mengatakan bahwa sebagian dari mereka di sini ulama ahli hadis, para imam ahli hadis, mencela hadis ini, yakni hadis 312, dikatakan terputus sanadnya dan dikatakan juga ittirab. Fa'ammal inqita'u faqala Abu Hatim. Adapun hadis ini dikatakan al-inqita', terputus sanadnya, maka Abu Hatim berkata, Abu Hatim mutaakhirin atau mutaqaddimin? Mutaqaddimin. Sebaya dengan Bukhari. Lam yasma' Mujahid min Aisyah. Mujahid tidak mendengar dari Aisyah, kata Imam Abu Hatim, sepanjang yang ia ketahui. Ini pemeriksaannya, penelitiannya, ijtihadnya. Apa kata Al-Hafidh? Wa hadza mardud. Pemahaman ini, perkataan ini tertolak. Kenapa? Mardud karena terjadi tasrih, ketegasan dari Mujahid bahwa ia mendengar dari Aisyah. Kan di sanad ini Mujahid hanya mengatakan qalat Aisyah, memungkinkan terputus sanadnya, memungkinkan Mujahid tidak mendengar dari Ummul Mukminin, mungkin. Tapi di sanad yang lain dengan tegas Mujahid mengatakan bahwa ia mendengar dari Aisyah. Tasrih
bisama'ihi. Indal Bukhari, di dalam riwayat Bukhari yang lain, selain dari sanad ini. Dan Ali bin Madini pun menetapkannya demikian. Bahwa muqaddamun ala man nafahu. Jadi sesama mutaqaddimin pun berselisih. Itu menunjukkan ijtihad. Dan ini ilmu yang tinggi sekali, karena dia menjadi ibunya atau induknya seluruh ilmu Islam yang sampai kepada kita melalui jalur jalan riwayat. Nafkahnya ditanggung oleh ilmu yang mulia ini. Adapun ittiraf, kata Al-Hafidh, maka dalam riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Katsir, dari Ibrahim bin Nafi, dari Hasan bin Muslim sebagai pengganti riwayat dari Ibnu Abi Najih di sanad itu. Dikatakan ittiraf. Jadi kan ini di hadis 312 riwayat Bukhari, Ibnu Abi Najih, di riwayat Abu Daud Hasan bin Muslim. Seakan-akan iktiraf, padahal ini bukan iktiraf. Tidak mewajibkan iktiraf, karena diihtimalkan bahwa Ibrahim bin Nafi, tadi itu Ibrahim bin Nafi, sami'ahu min syaikhaini. Gitu. Ibrahim bin Nafi, antum lihat di hadis 312, itu mendengar dari syekhnya yang bernama Ibnu Abi Najih. Di riwayat yang lain dia mempunyai syekh yang lain yang ia mendengar hadis ini, yaitu siapa? Al-Hasan bin Muslim. Berarti dari dua syekh itu bisa jadi. Itu banyak hadis melalui jalur ini, jalur itu, jalur ini. Kadang-kadang bahkan di sebagian riwayat mauquf, di sebagian riwayat marfu'. Jangan diambil yang mauquf, dibuang yang marfu. Dua-duanya kita ambil apabila itu datang dari perawi thiqat. Ini perbedaan ijtihad. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Tentunya Al-Hafidh, mutaakhirin, bahkan bersama mutaqaddimin, yaitu Ali bin Madini. Itu menunjukkan ijtihad. Itu madhab yang terbina atas dasar taklid. Kalau mutaqaddimin sudah berkata demikian, mutaakhirin tidak boleh berbicara. Ini memutuskan rahmat Allah yang demikian luas. Allah berikan ilmu ini tidak hanya kepada mutaqaddimin, tapi juga kepada mutaakhirin. Tidak syak lagi mutaqaddimin mempunyai keutamaan karena ia yang pertama, yang lebih dahulu. Dan mutaakhirin mengambil dari mereka, tidak menyalahinya. Ilmu hadis itu manhajnya. Hanya dalam tashih tad'if bisa berbeda, tidak mengapa. Rahmat Allah luas. Ya. Begitu. Ini jelas nih. Ini saya berikan contoh ini. Apa yang dikatakan Al-Hafidh. Abu Hatim mengatakan Mujahid tidak mendengar. Ternyata ada riwayat yang menunjukkan Mujahid mendengar dari Ummul Mukminin Aisyah. Maka tertolaklah perkataan Abu Hatim itu. Abu Hatim mutaqaddimin. Apa tetap kita mau pegang perkataan Abu Hatim lalu membuang hadis ini? Ini namanya terbenam dalam taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu disertai dengan asabiyah. Padahal ini permasalahan ijtihad sama dengan permasalahan fiqhiyah. Para imam berijtihad. Sehingga mazhab itu kumpulan dari ijtihad dan renungan dan pemikiran para imam. Bukan wahyu yang turun dari langit.
Karena itu tidak diperintah kita mengikutinya. Bahkan menentukan salah satunya bid'ah di dalam Islam. Apabila kita terbenam dalam taklidul a'ma asabiyah, maka lebih besar lagi bid'ahnya. Karena taklidul a'ma tidak peduli mau datang dalil atau tidak, tetap dia kepada pahamnya. Itu dia. Ini contoh menarik antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Apa yang dikatakan Al-Hafidh sesuai, karena sudah ada kenyataannya bahwa Mujahid tasrih mendengar dari Ummul Mukminin. Maka tertolaklah perkataan Abu Hatim, dan itu tidak merendahkan Abu Hatim sama sekali. Dan dia mujtahid, imam. Kalau sudah masuk ruang ijtihad, maka sebagaimana yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim, seorang qadi, seorang ulama, mufti dan lain sebagainya memutuskan hukum dengan ijtihad, putuskan hukum dan dia memutuskannya dengan ijtihad dan benar ijtihadnya, ajrani. Kalau salah, ajrun wahid. Yang penting tadi saya jelaskan, manhajnya, manhaj ilmiahnya sama. Tidak seperti kaum ini muncul 30 tahun yang lalu karena kedengkian, karena hasad kepada sebagian muhadditsin, yang mereka tidak bisa berbuat seperti para imam ahlul hadis, lalu membuat kaidah tersendiri. Di antara kaidahnya adalah mempertentangkan, memperlawan, menjadikan sebuah perlawanan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Ini tidak keluar dari siapapun juga. Tidak bertentangan. Mutaakhirin mengambil dari mutaqaddimin. Manhaj yang mulia ini. Manhaj dalam ilmu hadis ya. Sama manhajnya, metodenya sama. Kalau ada perbedaan enggak ada masalah, itu ijtihad. Bahkan sesama mutaqaddimin pun berbeda. Pokoknya kalau mutaqaddimin sudah mendhaifkan, ini mensahihkan mutaakhirin, tolak. Tidak lihat kepada dalil. Ini taklidul a'ma. Ini yang kedua. Manhaj mereka dibina atas dasar taklidul a'ma. Yakni seakan-akan perkataan mutaqaddimin itu wahyu yang turun dari langit, tidak boleh disalahi, tidak boleh dikritik dalam masalah tashih, tad'if, masalah rijal hadis dan seterusnya. Itu taklidul a'ma. Dan manhaj bid'ah mereka juga bahwa hadis itu tidak saling yuqawwi ba'duhu ba'dhan. Pokoknya kalau sudah dhaif, walaupun datang ini dhaif semua buang, dah. Itu. Hadis itu yuqawwi ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk apa adanya syahid, adanya mutabi? Ini berbeda sama sekali dengan manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin. Itu manhaj yang batil. Itu kira-kira 30, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan itu penyakit yang menular. Maka muncullah orang-orang ini berbicara tentang hadis, menulis tentang hadis, padahal bukan masanya, zamannya dia menulis. Terjadi kekacauan terhadap ilmu yang mulia ini, yang dikeluhkan dan dibantah oleh para tentara, para imam ahli hadis yang hidup pada abad ini dan para pelajarnya. Begitu ikhwan. Bab ke-12, babut tib lil mar'ati 'inda ghusliha minal mahid. Bab tib, yakni memakai wangi-wangian bagi perempuan ketika ia mandi dari haidnya.
yakni hendaklah auratnya itu diberikan wangi-wangian, yakni kalau sekarang sudah ada sabun dan lain sebagainya, membersihkan auratnya itu, farjinya itu, ya. Sampai-sampai wanita yang sedang berkabung karena kematian suaminya pun apabila akan mandi haid, bersih dari haidnya, dibolehkan. Padahal wanita yang sedang berkabung karena kematian suaminya sama sekali tidak boleh memakai minyak wangi, memakai wangi-wangian, tidak boleh. Selama berapa hari? Ayo suami. Berapa hari? 30. Antum suami juga. 3 bulan? Benar? Salah. Antum suami juga? Nah, berapa? 40 hari? Salah juga. Antum suami? Salah. Antum suami? Salah. Bakal. 4 bulan 10 hari kematian suami. 4 bulan 10 hari istri harus kita terjemahkan berkabung. Sebetulnya bukan meninggalkan perhiasan, tidak berhias pada diri dan pakaiannya. 4 bulan 10 hari ini hadisnya. Suami harus tahu dan dia memberitahukan istrinya. Kalau ia meninggal lebih dahulu dari istrinya, maka istrinya harus berkabung, dalam arti tidak berhias. Itu terjemahan bebasnya berkabung. Kita baca hadis tadi sudah dibaca ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ummu Atiyah. Qalat, dia berkata, Kunna nunha. Kami dilarang. Siapa yang melarang? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau sahabat berkata kami dilarang, kami diperintah, yang melarang dan memerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami dilarang. Kami di sini laki-laki perempuan atau perempuan saja? Perempuan saja. Kami para wanita dilarang an-nuhiddah, untuk berihdad. Ihdad itu artinya di sini juga dijelaskan oleh Al-Hafidh, ya, tidak wahwa al-imtina'u minaz-zinati, tidak berhias, tidak berhias. Kita biasa menerjemahkan dalam terjemahan bebas berkabung. Untuk tidak berkabung ala mayyitin, atas satu mayyit, fauqa thalathin, di atas 3 hari. Perempuan, kalau laki-laki kan tidak ada berkabung, tidak ada berhias. Wanita, kematian adiknya, kematian bapaknya, kematian kakaknya, kematian famili, tidak boleh lebih dari 3 hari. Bagi perempuan tidak boleh lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin 4 ashhurin wa 10. Kecuali terhadap suami
4 bulan 10 hari. Tidak boleh berhias. Terjemahan yang bebasnya kita berkabung. Sebetulnya itu tidak boleh berhias. Tidak berhias selama 40 hari. Di sini dijelaskan. Pertama, wala naktahilah. Kami tidak boleh memakai celak dan yang semisalnya. Yang kedua, wala natatayyaba. Tidak boleh memakai minyak wangi. Tak boleh. Itu lusuh. Deodoran apa enggak boleh. Sama sekali. Yang ketiga, wala talbasa thawban masbugan illa thawba asbin. Tidak boleh memakai pakaian yang masbuk, yang tercela, yakni pakaian perhiasan yang menarik perhatian orang, kecuali pakaian lusuh. Saya terjemahkan lusuh saja. Pakaian yang tidak berhias. Ya, seperti pakaiannya. Warna hitam, umumnya warna hitam itu kan untuk berkabung, kemudian abu-abu, ya, atau warna lain. Yang pakaian itu tidak berhias. Berarti perempuan pada zaman itu berhias dengan pakaian yang bagus. Kecuali ketika suaminya meninggal, pakaiannya. Ya. Karena asbun ini pakaian dari buatan Yaman yang biasa kasar gitu ya. Berarti menunjukkan bukan pakaian yang bagus. Waqad rukhisah. Ini sungguh telah diberi keringanan lana kepada kami indat tuhri, ketika bersih dari haid, idza tasalat ihdana min mahidiha, ketika salah seorang dari kami mandi dari haidnya, fi nubdzatin, menggunakan nubdza itu qit'atun, sepotong, min kusti albar. Ini wangi-wangian. Wangi-wangian kita makan minyak wangi. Di mana di auratnya itu untuk bersih, pakai sabun atau apa. Kalau lagi ihdad tidak boleh pakai sampo, tidak boleh pakai sabun. Itu. Ya? Ini dia. Kecuali sedang bersih akan mandi haid untuk membersihkan aurat farjinya. Itu boleh. Itunya, badannya tidak. Ya. Wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, dan kami pun dilarang mengiringi jenazah. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain yang nanti akan dibawakan oleh al-imam di bagian kitab janaiz, jenazah, walam yu'zam alaina, tetapi tidak diwajibkan, tidak diharamkan kepada kami. Kurang baik, tidak haram bagi wanita mengiringi jenazah, sebaiknya jangan. Ya. Qala rawahu Hisham bin Hassan an Hafsah an Ummi Atiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari jalan lain. Ya. Ya, barangkali ini ikhwan, nanti sambungan bab ke-12 itu ada sambungannya lagi, menjelaskan tentang bagaimana cara mandi haid yang berbeda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah kita sudah membahas antara laki dan perempuan sama. Sekarang mandi haid nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang di bab ke-13.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.